Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Dwi Ayudia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Kalian pasti udah pada tahu dong korupsi itu apa? Yang jelas perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum. Namun secara singkat, menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, atau merugikan suatu korporasi di mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Dan dampaknya ini adalah kerugian terhadap keuangan negara. Nah, di sini aku nggak akan bahas lebih jauh mengenai pengertian dari korupsi itu. Tapi, kalian sadar nggak sih kalau selama ini kita cuma tahu korupsi itu adalah pejabat-pejabat yang ngambilin uang rakyat. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuk atau macam-macam korupsi? Penasaran kan? Cek video berikut. Yang pertama, suap menyuap. Suap menyuap merupakan salah satu tindakan korupsi, di mana suap menyuap ini adalah memberikan atau menerima uang atau hadiah atau barang lainnya yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan sesuatu di luar dari atau melanggar dari kewajibannya. Biasanya suap menyuap ini dikenal dengan money politik. Yang kedua, gratifikasi. Nah teman-teman, sebenarnya gratifikasi dengan suap menyuap ini nggak jauh beda sih. Cuman yang bedakan adalah gratifikasi ini adalah pemberian yang diberikan karena suatu layanan atau manfaat yang diberikan secara cuma-cuma. Nah bedanya dengan suap menyuap ini, kalau suap menyuap ini ada namanya kontrak antara dua pihak gitu. Kalau gratifikasi itu diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya kontrak atau kesepakatan dua pihak. Yang ketiga, pemerasan. Nah, ini yang biasa terjadi nih teman-teman. Pemerasan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh bisa pejabat pemerintah atau aparat pemerintah atau pekerja negara lainnya, di mana mereka ini menawarkan jasa atau layanan yang dipatok imbalan yang sebenarnya tidak ada. Agar apa? Agar proses yang kita tuju diproses dengan cepat oleh mereka dan mereka pun mendapatkan keuntungan secara pribadi. Yang keempat, perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan biasanya dapat membahayakan orang lain. Nah, contohnya misalkan seorang pejabat yang ingin naik pangkat dan melakukan segala cara agar mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dan ini termasuk salah satu indikasi korupsi karena dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, yang kelima, merugikan keuangan negara. Nah teman-teman, berkurangnya keuangan negara disebabkan karena penyalahgunaan wewenang, baik itu karena jabatan, posisi, kekuasaan, atau kelalaian, dan lain sebagainya. Yang keenam, konflik kepentingan. Nah teman-teman, korupsi jenis ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena tekanan keadaan ekonomi, kekuasaan, atau politik. Nah politik ini terjadi apabila suatu organisasi atau partai melakukan suap kepada masyarakat atau kepada suatu instansi atau lembaga untuk mendapatkan tujuan mereka. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ketujuh adalah penggelapan, di mana korupsi jenis ini biasa dilakukan oleh pejabat untuk menggelapkan laporan keuangan negara atau menghilangkan barang bukti yang dapat merugikan negara. Biasanya penggelapan dana ini dapat terjadi ketika pejabat menyalahgunakan wewenangnya dalam mengelola keuangan negara, sehingga mereka menggelapkan laporan keuangan, memanipulasi laporan keuangan dengan menghilangkan barang bukti. Nah, itu dia teman-teman, macam-macam korupsi yang perlu banget kita ketahuin agar kita bisa lebih aware dan juga bisa melakukan tindakan preventif agar kita tidak terjerumus ke dalam tindakan korupsi tersebut. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kita semua. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita membudayakan korupsi dan membiarkan korupsi menjadi budaya di negara kita. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.